Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Nelwan dengan NIM 2020 103703111298. Di sini saya akan mengkonfigurasikan uh, HSRP Configuration Guide, yang dimana di sini bertujuan untuk membuat uh, standby router protokol ya, yang dimana itu sebagai jalan alternatif apabila ada salah satu jalur router itu terjadi kerusakan atau tidak bisa diakses. Jadi di sini pertama itu step pertamanya itu dari PCA itu open command prompt, lalu disuruh melakukan tracing ke web server. Salah. Uh, Ya, bisa. Ini jadi dia dari which is device or path. Oh, dari mana jalannya dari dari router satu dulu, lalu ke router 2, selanjutnya ke eh, internet, inet, ya kan. Lalu ke web server, ya. Seperti itu alurnya untuk melakukan tracing. Repeat process from step one. Oh, ya. Kita ulangi untuk stepnya sama. Uh, which device are on the path from PCB to the web server? Itu dari router 3, lalu router 2, internet, lalu sama ke web server. Nah, selanjutnya select delete tool. Nah. Select delete tool, lalu hapus link dari router 3 ke switch 3. Itu lakukan tracing. Sama lakukan tracing. Tidak bisa karena jalurnya rusak dan nggak ada yang bisa diakses. Selanjutnya itu ya tadi jalur rusak. Klik connection, lalu disuruh menghubungkan menggunakan per strike talk. Ya. Lanjutnya ini selanjutnya part 2 itu step pertama. Di sini untuk mengkonfigurasikan hot standby router protokol, dimana itu mengkonfigurasikan aktif dan standby routernya di router 1 dulu. Itu pilih interface Giga Ethernet 1, itu yang ini ya. Berarti enable konfigurasi terminal. Lalu buat spesifikasi dari protokolnya sebagai number version dari protokolnya itu. Jadi yang terbaru itu hanya versi kedua. Selanjutnya membuat router standby dengan virtual interface ya, menggunakan virtual gateway yang sudah ditentukan dari addressing table-nya. Jadi gitu, dibuat IP standby-nya, buat IP virtualnya. Terus selanjutnya membuat spesifikasi dari priority routernya.
Di sini dijelaskan bahwa router default dari nilai dari default priority itu 100, dan semakin tinggi nilainya maka router tersebut yang akan jadi router aktif. Jadi di sini kita menggunakan 150, yang dimana defaultnya awalnya adalah 100. Jadi apabila lebih dari 100 itu bakal jadi router aktif. Selanjutnya, if it is desirable, active router will resume the trace role. Di sini kita disuruh buat prem service dari standby routernya, di mana dia akan mengambil alih apabila terjadinya sebuah kerusakan dari beberapa anunya. Disuruh konfigurasi sama untuk LAN kedua, LAN 2 itu sama seperti step sebelumnya, itu berarti interface Giga Ethernet kosong berapa ini? Kosong kosong. Oh, konfigurasi terminal. Interface Giga Ethernet 00, lalu diminta sama menggunakan standby version yang terbaru, itu standby version kedua. Menggunakan standby IP virtual yang sudah ditentukan. Lalu bisa tadi kalau sudah gini berarti seharusnya bisa dicek ya. Kalau dia itu, nah priority-nya itu masih 100, yang dimana itu default. Kalau tadi router satunya itu priority-nya 150. Nah, selanjutnya ini sudah diverifikasi bahwa sudah kita setting sebagai router satunya itu sebagai active router, dan router 3 itu sebagai standby routernya. Standby routernya masih unknown ya, harusnya lokal. Apa ya, kita itu ubah sini. Oh, ini baru saja terubah di sini. Nah, baru jadi lokal. Berarti router 3 sebagai standby routernya. Selanjutnya itu, nah ya tadi sudah dijawab, router aktifnya itu router 1, dan MAC address for the ya itu menggunakan MAC address yang ada di virtual IP. What is the IP address and priority of the standby router? IP addressnya itu dari standby routernya itu 192.168.1.3, dan priority-nya itu 100 dia. Oke, selanjutnya itu show brief buat melihat status summary-nya. Yang dimana sini untuk Giga Ethernet 1 itu untuk kabelnya yang di port Giga Ethernet 1 statusnya sebagai aktifnya lokal ya, itu routernya, dan port standby-nya IP standby-nya itu
apa 1.3 dan virtual IP-nya itu sudah sesuai sama yang di sini, menggunakan virtual gateway. Selanjutnya juga sama untuk router 3. Nah, ya itu sebagai standby router dia, dan juga IP itu untuk aktifnya itu nanti dia akan ke router 1. Change the default gateway address from kita menggunakan default gateway virtual ya, buat dia bisa ngakses yang lain. Jadi yang diakses yaitu default gateway virtualnya. Konfigurasi terminal IP address default gateway. Oke. Lalu ini sama. Enable konfigurasi terminal. IP default gateway, dan ini sebagai default gateway-nya sama juga. Aduh. Oke, di sini juga 100%. Command prompt. Mari kita cek kalau active routernya jadi unavailable. Dari PCB pakai command prompt, dia ke router 1. Ya enggak sih? Kalau satu itu punya router 1, iya bener, ke router 1. Karena itu sebagai active router ya. Kita hancurkan link dari router 1 ya, berarti ini dihapus. Aduh, ini dihapus. Lalu kita ping lagi, tracing. Bisa karena dia tadi sampai sih harusnya. Coba. Nah, jadi dia tuh ke router standby-nya, lalu ke router 2, baru ke internet, lalu ke web server. Mungkin itu saja yang bisa saya demokan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.